Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Saya kesiangan bangun ini, jadi agak silau. Sudah keluar matahari, sudah tinggi. Jadi sesuai thumbnail, saya ingin review dan sharing juga. Ini motor Mio Z Special Edition. Eh, Kalau perbandingannya sih saya tidak tahu juga fitur atau kelebihan apa yang dimiliki oleh special edition ini, atau mungkin cuma warnanya ya. Jadi langsung saja teman-teman lihat bagaimana bentuk motornya. Baik teman-teman, dan inilah motornya, Mio Z Special Edition, keluaran 2016. Special Edition ya, bisa teman-teman lihat. Buat teman-teman yang punya motor Mio Z, mungkin bisa membandingkan bedanya apa ya, dimana bedanya gitu kan. Dan sekilas kalau pandangan saya ini mirip Mio M3 ya, atau memang beda nama aja atau bagaimana, apa ya yang kita bahas ya. Kalau lampunya dia masih menggunakan untuk lampu senja dia DC, untuk headlampnya dia masih AC ya. Kalau misalnya kita tes nyalakan, kita kontak tuh, udah silau ya, tuh nyala kan, silau tuh nyala. Jadi yang DC cuma lampu senjanya, kalau ini ikuti mesin. Dan juga apalagi ya, ini sudah blue core teknologinya, jadi lebih irit. Apalah, kelihatan bayangan saya. Ini dia ada dua kantong, ini kecil betul. Ini buat minuman. Kemudian speedometernya kayaknya sama kayaknya sama M3 nih, cuma beda nama aja. Oke, ini sudah pakai yang baru, yang keluaran baru ya maksudnya. Tapi ini yang bawaannya kok, maksudnya bukan yang bundar yang kayak Mio lainnya. Dan bagian buntutnya juga dia sepertinya sama, tidak ada bedanya dengan si Mio M3 ya kan. Kita lihat. Nah, ini mesinnya dia ada bertumpuk juga di atas. Dan kemudian ini peleknya dia agak gede kayaknya, lebih gede dibanding Mio M3 kayaknya, karena saya belum pernah punya M3 atau bandingkan. Tapi sekilas sih kayaknya lebih gede memang. Ini bannya yang dipasang kecil, jadi ngepres. Coba kita buka jok. Nah, jadi seperti ini dalamnya. Kalau yang punya M3 atau Mio lainnya mungkin sama ya. Ini enggak tahu kapasitasnya berapa. Ini motor ibu saya, bukan motor saya yang saya review di bulan lalu itu, yang Sion GT. Oke. Dan untuk harganya teman-teman, ini kan belinya second ya. Ini dengan harga 6 jutaan
lebih tepatnya 6.700.000 ya, 6.700.000 rupiah. Menurut teman-teman bagaimana dengan kondisi motor seperti ini? Apakah mahal atau murah atau sedang atau mahal banget atau murah banget? Menurut teman-teman bagaimana? Awalnya ini di postingan 7 juta, jadi saya yang ambilkan ya, uangnya ibu, cuma saya yang pergi ambil, yang ketemu dengan penjualnya. Awalnya ini 7 juta, nego, akhirnya dapat 67. Dan untuk kondisinya mungkin yang bikin dia murah ya menurut saya, karena ini motor orang berada yang punya ya, jadi lebih murah dia menjualnya. Pantas gak keluaran segini? Itu harganya 6 jutaan. Oke teman-teman lihat, kalau mesin sih masih oke. Kita nyalakan ya, cuma ini kayaknya lampu speedonya mati sebelah ini kayaknya. Dia kalau enggak kelihatan ya, sebelah sini aja yang nyala, sebelah sini mati. Oke, kita nyalakan ya. Saya kira bisa didengar dengan jelas. Dia ini ya, karena yang punya orang berduit ya, jadi motornya kurang dirawat ya menurut saya sih. Bisa dilihat dari pertama knalpotnya, ini karena silau ya, saya lindung ya. Nah, knalpotnya kan sudah itu berkarat, kemudian dia ininya juga ini. Nah, ini pecah. Lalu bagian ini ada pecah sedikit kan, sedikit. Itu saja mungkin yang bikin dia murah ya. Kalau mesin sih saya pakai, lumayan enak untuk harga segini sih, karena biasanya kalau harga segini tuh dapatnya yang lebih buruk kalau di daerah saya sih. Nggak tahu kalau di daerah teman-teman, biasanya kalau di kota itu murah-murah memang motor kan. Oke, jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini mahal atau murah atau sedang atau pantas memang, maksudnya untuk kondisi-kondisi yang saya lihatkan tadi? Oh, ini sudah pecah, ininya sudah berkarat-karat, mungkin pantas, mungkin gitu kan harganya, atau masih terbilang murah atau bagaimana? Karena jujur kemarin itu kalau motor yang Xion itu yang saya ambil itu 8,5 ya, 8.400.000, padahal keluarannya itu lebih duluan. 2014 motor saya yang Xion GT yang putih, dan untuk yang Mio Z ini kan 2016, berarti hitungannya masih 4 tahun. Saya ambilnya 2020 akhir ya. Ya 2020 akhir, bulan berapa kemarin tuh, 11 kah 10, jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman tanyakan saja di kolom komentar, mungkin masalah bagaimana Bang pengalamannya pakai Mio Z, apakah direkomendasikan buat saya yang masih kuliah. Jadi memang sih kalau menurut saya ini Mio Z ini, karena mungkin model-modelnya itu model-model untuk anak-anak kuliah ya, ramping, irit juga, maksudnya ya kalau anak-anak kuliah kan memang cari yang irit gitu, kecuali memang anaknya konglomerat ya, enggak apa-apa yang mahal-mahal. Modelnya ramping, bahan bakar irit, penampilan juga keren. Nah, untuk yang kuliah mungkin cocok ini, tapi untuk yang berkeluarga bagi saya sih ini agak kurang pas, saya rekomendasikan karena dia bodinya yang kecil. Nah, kalau kita sudah berkeluarga itu biasanya membutuhkan pertama tempat apa namanya, biasa kita taruh barang ya, taruh barang, kemudian
kita goncengan tuh sama anak sama istri. Dan itu saja mungkin kalau kekurangannya, karena untuk yang budak kan karena tiap motor mungkin masing-masing memiliki apa kelebihan dan kekurangan, dan ini memang lebih diarahkan ke anak muda kayaknya, penampilan dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian mungkin teman-teman, bantu supportnya channel ini dengan like dan di-share ke teman-teman kalian barangkali ada yang membutuhkan informasi ini. Oke, sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau bilang kau cinta, kau bilang kau sayang, tapi buktinya mana, perhatian gak ada.